Oke, kita ketemu lagi. Kita akan belajar Word tentang uh, apa yang disebut dengan mail merge. Apa dan bagaimana mail merge? Definisinya nanti disimpulkan sendiri, tetapi di sini kita pelajari mail merge itu untuk apa sih? Nanti dari hasilnya kita akan simpulkan sendiri. Oke. Jadi mail merge itu digunakan kalau misalnya nih ada satu panitia 17-an. Kemudian setelah panitianya selesai bekerja, mereka mau buat sertifikat. Nah, sertifikatnya penghargaan telah melaksanakan kegiatan 17-an. Nah, nama si A, si B, si C, kan berarti seluruh panitianya dibikinkan sertifikat. Nah, si bagian sekretariat biasanya yang tugas bikin sekretariat. Nah, kalau namanya dalam kepanitiaan, pasti dong punya susunan panitia. Nah, susunan panitia itu kan sudah diketik dari awal. Nah, waktu dia mau bikin sertifikat, dia nggak perlu lagi memasukkan satu-satu nama di sertifikat itu. Lah, dia kan sudah punya daftarnya. Di dia sudah ketik daftarnya. Jadi kita tinggal ngambil dari daftar itu dimasukkan ke sertifikat itu. Oke, berarti yang pertama harus kita punya adalah database-nya. Ini saya kasih contoh saya, tapi ini contohnya dalam Excel ya. Jadi database kita itu ada dalam Excel. Kemudian penulisannya di Excel harus, misalnya kalau dalam tabelnya kan begini, susunan panitianya. Nah, kalau untuk kita ambil ke dalam untuk dipakai untuk mail merge, jadi misalnya ini saya contoh misalnya ya, susunan panitia. Oke. Nah, susunan panitia begini. Nah, ini adalah data si sekretaris yang ada di Excel, tapi misalnya dia mau masukkan dalam mail merge-nya, dia harus mengcopy mulai dari nama, jadi tidak boleh ada di atas ini ya. Jadi saya kasih contoh, ini dihapus saja atasnya. Jadi yang paling atas nama, nah atributnya, istilahnya atributnya atau field. Di atas ini adalah judul-judulnya. Nah, baru kemudian baris berikutnya nama orang. Ini wajib. Kalau tidak gitu nanti kita kesulitan. Misalnya ada tulisan di sini tadi panitia, kita akan kesulitan. Ya, jadi misalnya sudah tulis, nah terus mau ambil ke database, masa ini mesti dirubah ya, tinggal copy aja sih. Ini blok semua, copy. Masuk ke sheet yang lain. Dalam hal ini kan di sheet 2. Paste aja di situ. Nah, sudah selesai. Bahkan tidak perlu dibikin kotak, tidak perlu diatur, nggak apa-apa aja. Yang penting dia dalam posisi seperti ini. Nah, kemudian database ini jangan lupa kita simpan. Nah, ini saya kasih contoh, saya simpan di dokumen namanya alamat. Alamat Excel berarti ya, dalam bentuk Excel. Oke, kita simpan. Sudah, nih alamat. Sudah. Dan ini berarti Excel ini bisa aja langsung kita tutup. Tutup aja Excelnya karena database-nya sudah ada. Nah, sekarang kita sudah berada di Word. Word-nya ini saya mau perkecil. Sebentar, saya perkecil dulu. Nah, saya mau bikin sertifikat saya bentuknya landscape. Berarti saya beli pack layout, orientasinya saya bikin landscape. Oke, biar kita sambil latihan bikin sertifikat. Kemudian saya mau bikin pick colornya, warnanya biar menarik. Nih misalnya. Kemudian back bordernya saya misalnya pakai yang custom aja lah. Kemudian taruhlah itu misalnya. Nah, untuk tulisannya saya pakai insert, pakai bold misalnya. Ini saya sudah mengingat yang kemarin-kemarin. Ini apa adanya aja ya. Cuma saya sekedar menggambarkan bahwa kita bisa sebenarnya bikin sertifikat dari Word, nggak usah pakai aplikasi aneh-aneh. Kita copy tadi, kemudian sertifikat. Kita atur hurufnya, digedein. Kemudian satu lagi,
kita pakai text box aja. Jadi insert text box, pilih yang simple. Nah, kita taruh di sini. Ini di sinilah nanti nama-nama itu kita taruh ya. Nah, supaya jadi ini namanya kosong aja, ini kosong aja. Nah, supaya dia transparan, jangan lupa di sininya shape fill-nya dibikin no fill. Oke, kalau mau pakai kotak boleh, nggak pakai kotak nggak apa-apa. Sementara pakai kotak dulu ya. Di sini saya tambahkan aja lah biar enak. Apa ya tulisannya? Gini aja. Diberikan kepada turun dikit. Oke. Nah, nanti nama-nama yang di Excel tadi itu mau kita masukkan ke sini. Anggap sertifikatnya sudah jadi. Jadi, kita untuk pakai Mailmerge, kita pakai menu yang namanya mailing. Oke. Biasanya saya setelah klik mailing ini, saya lihat dulu Mailmerge-nya ada pada posisi letter aja. Kita kasih posisi letter. Oke. Terus kita pilih select recipients ini. Ini adalah penerimanya. Kita nerimanya dari mana? Ya, jadi kita pakai yang use existing list. Artinya list yang sudah ada. Kan kita punya Excel-nya tadi yang sudah kita bikin. Jadi kita pilih use existing list. Oke, tadi kita simpannya di mana? Di dokumen. Kemudian saya mau lihat alamat nih. Alamat. Klik 2 kali. Oke, nah tadi kita simpannya di mana? Di sheet 2 kan, sheet 1 aslinya, sheet 2 yang sheet 1 ini tadi yang ada judulnya, sheet 2 ini yang murni. Jangan lupa first row of data contain column header. Nah, ini yang maksud saya, nama dan alamat tadi yang paling atas. Jadi first row artinya baris paling atas, ini jangan lupa dicentang. Oke, kita oke. Nah, kalau tidak ada error berarti kita punya ini sudah berhubungan langsung dengan Excel kita tadi, dengan database Excel. Nah, ada berapa data sih tadi itu? Saya lupa. Nah, data itu sudah ada di sini. Coba kalau kita lihat ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. 5 data aja. Siapa-siapa orangnya tinggal kita masukkan ke sini. Jadi kita klik di sini. Terus kita insert merge fill. Fill itu yang nama alamat tadi. Nah, waktu kita klik ini, nah ini nama dan jabatan ini sudah keluar sesuai dengan yang di Excel kita tadi, ya. Jadi kita klik diberikan kepada ya namanya di sini. Oke. Nah, tinggal hurufnya disesuaikan. Misalnya ini kurang gede, kita gedein. Nah, jenis hurufnya misalnya mau yang ini misalnya taruh di tengah. Oke. Untuk melihat hasilnya di menu mailing tadi, kita lihat preview resultnya. Oke. Sudah keluar ini nama-nama orangnya. Sesuai dengan yang ada di Excel tadi. Bagaimana misalnya kita mau bikin yang untuk alamatnya, tinggal di copy aja. Ctrl C, terus Ctrl V. Ctrl C copy, Ctrl V paste ya. Nah, di sini field-nya pakai yang jabatan. Nah, selesai sudah. Ini sudah nyambung ke database kita tadi. Oke, jadi kita hanya bikin satu sertifikat. Jadi misalnya panitianya 1000 kan kita nggak mungkin bikin 1000 sertifikat. 1000 halaman. Ini kan cuma satu halaman doang. Nah, oke, kalau sudah selesai tinggal kita finish. Nah, di finish ini maksudnya kita bisa cetak. Misalnya kita mau print dokumen, ya udah. Ini seperti biasa kita mau dokumen dari 2 ke 4. 2 sampai 4. Berarti yang tercetak adalah nomor 2 sampai nomor 4 aja. Oke, jadi semudah itu sebenarnya menggunakan Mailmerge. Oke, kalau kurang ngerti nanti bisa ditulis di kolom komentar ya, ditanya aja di situ. Nanti akan saya jawab. Terima kasih.